Segmen 5 Balance Onset of Adaptation. Brain over brawn. Pernah nggak lo denger istilah onset of adaptation? Singkatnya, ini adalah momen sekitar 2,4 juta tahun lalu. Saat nenek moyang kita sadar kalau gue cuma modal otot, gue bakal kalah. Titik balik. Di fase ini, Homo habilis ngelakuin perubahan besar. Bukan cuma fisik, tapi cara mikir, thinking outside the box. Lingkungan berubah. Hutan jadi savana. Makanan makin langka. Tapi mereka gak diem, gak pasrah. Mereka mulai mikir fleksibel. Kalau buah habis, gue cari cara lain. Dan dari situ, mereka mulai manfaatin apapun yang ada. Omnivora flex. Mereka jadi pemakan segala daging, makan tumbuhan, makan apa aja. Masuk, ini yang bikin mereka punya backup plan. Kalau satu sumber habis, masih ada yang lain. Efisiensi gerak, postur tubuh mereka makin stabil. Makin stabil, jalan tegak, makin efisien. Bukan buat gaya, tapi buat jalan jauh, hemat energi, dan tetap waspada. Ngelihat predator di rerumputan tinggi. Kesimpulan mini, di titik ini yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Segmen 16 Warisan si Manusia terampil. Sekarang, apa pelajaran dari semua ini? Homo habilis ngasih kita satu pesan penting. Inti pesan, kunci kemenangan manusia bukan di taring, bukan di otot, bukan di kecepatan, tapi di kreativitas penutup. Mereka adalah titik awal, di mana kecerdasan mulai ngalahin kekuatan fisik. Tanpa keberanian mereka buat eksperimen 2 juta tahun lalu, lo nggak bakal duduk di sini megang gadget. Sekarang penutup final. Semua yang kita punya hari ini berawal dari satu hal sederhana, rasa ingin tahu dan keberanian buat mencoba. Segmen 17 Deep Time. Otak siap konslet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin otak lo agak konslet. Deep Time. Lita skala waktu. Lo mungkin mikir 2,4 juta tahun itu lama banget. Padahal di skala umur bumi itu cuma kedipan mata. Cara kerja evolusi. Evolusi bukan sulap, bukan simsalabim langsung jadi manusia. Evolusi itu mainnya halus, pelan, tapi pasti. Analogi panggung dan langkah. Bayangin, Deep Time itu panggung raksasa, dan jarak antar generasi itu langkah kecil yang terus berulang. Hitungan yang bikin mikir. Coba kita hitung. Kalau satu generasi sekitar 20 tahun, maka dalam 1 juta tahun ada sekitar 50.000 generasi. Visualisasi. Bayangin, 50.000 lapis. Kakek, nenek, buyut lo, semua nyumbang perubahan kecil. Ada yang jempolnya sedikit lebih kuat, ada yang otaknya sedikit lebih berkembang. Kecil banget, hampir nggak kelihatan efek akumulasi. Tapi kalau perubahan kecil ini dikumpulin selama jutaan tahun, hasilnya jadi sesuatu yang besar. Hasilnya, dan dari situlah muncul Homo habilis. Makhluk yang tadinya cuma bisa manjat, sekarang bisa bikin alat. Kesimpulan mini, gak ada yang instan. Semua adalah hasil dari ribuan, bahkan jutaan percobaan alam. Segmen 18 pelajaran dari jutaan tahun. Sekarang kita tarik ke kehidupan lo. Kalau lo ngerasa
progres hidup lo lambat. Tenang, tenang. Realita yang nampak NYNTL, Homo habilis, butuh jutaan tahun cuma buat nemuin cara mecahin batu. Inti pelajaran evolusi ngajarin kita perubahan besar itu bukan dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Warisan kita ada sekarang karena ribuan generasi sebelum kita nggak pernah berhenti buat beradaptasi. Penutup final, engagement. Sekarang gua tanya, menurut lo 1 juta tahun dari sekarang manusia bakal berubah jadi apa? Jempol kita makin gede karena kebanyakan main HP. Tulis pendapat lo di komentar segmen 19 bukti valid nomor debat. Ini faktanya. Sekarang mungkin ada yang nanya, ini beneran atau cuma teori doang? Jawabannya, ini bukan opini. Ini data, bukti empiris. Keberadaan Homo habilis bukan spekulasi. Ini didukung bukti empiris alias bukti nyata yang bisa dilihat, diukur, dan diuji. Kartu as. 1. Fosil konsisten. Kita nggak cuma nemu satu tulang di berbagai lokasi, mulai dari Olduvai Gorge sampai Danau Turkana. Ilmuwan nemu tengkorak, rahang, sampai tulang tangan dengan ciri yang sama. Artinya ini bukan satu individu, tapi satu populasi nyata. Kartu as. 2 senjata di tempat kejadian perkara. Di dekat fosil itu, ilmuwan juga nemu alat batu yang dikenal sebagai Oldowan. Oh, ini ibarat namu pisau di samping koki. Ada hubungan langsung antara makhluknya dan teknologinya. Kartu as. 3 penanggalan ilmiah. Ilmuwan gak pakai. Kira-kira mereka pakai metode penanggalan radiometrik buat ngecek umur lapisan tanah. Hasilnya konsisten di rentang 2,4 sampai 1,4 juta tahun lalu. Data ini nggak bisa asal ngarang. Kartu S. 4 anatomi perbandingan. Sekarang bandingin tulangnya dengan Australopithecus dan Homo erectus. Kelihatan jelas pola perubahannya bertahap, nyambung, kayak evolusi desain dari versi lama ke versi baru. Kesimpulan, data, bukan opini. Jadi, memahami Homo habilis bukan soal percaya atau gak percaya. Ini soal melihat data yang sudah ada. Penutup sejarah kita bisa dipahami karena alam ninggalin jejak dan sains membaca jejak itu. Outro engagement. Sekarang gua tanya, dari semua bukti tadi, mana yang paling bikin lo yakin? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan berikutnya yang makin dekat ke manusia modern.